Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, hewan apa saja yang kamu lihat pada gambar? Silakan tulis di tabel halaman 3. Termasuk ciri-cirinya, silakan kalian sebutkan. Anak-anak, apakah kamu tahu hewan yang telah kamu tulis tadi adalah merupakan makhluk hidup? Nah, apakah kamu tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ayo kita cari tahu. Makhluk hidup memiliki ciri: 1. Membutuhkan makanan. Yang kedua, peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, dapat bernafas. Yang keempat, dapat tumbuh. Yang kelima, bisa berkembang biak. Yang keenam adalah dapat bergerak. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, sekarang coba kamu amati benda-benda di sekitar kamu, kelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Silakan diisi di tabel halaman 5. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu hewan siput? Apa yang akan terjadi jika kita sentuh? Ya, yang akan terjadi jika kita sentuh adalah dia menutup dirinya atau masuk ke dalam cangkangnya. Yang kedua, apakah kamu tahu hewan kaki seribu? Apa yang akan terjadi jika kita sentuh? Nah, hewan kaki seribu akan membelit dirinya sebagai pengamanan diri. Yang ketiga, apakah kamu tahu putri malu? Ya, tumbuhan ini jika kita sentuh akan menutup dirinya. Nah, itu adalah contoh makhluk hidup. Anak-anak, apakah kamu tahu makanan khas manakah pada gambar berikut? Apakah kamu pernah mendengar tanaman sagu? Tanaman sagu adalah tanaman kelompok palem-paleman yang mati setelah berbunga. Tanaman sagu sering diolah menjadi tepung dan merupakan sumber karbohidrat selain nasi. Sagu sejak lama dipergunakan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk, terutama di Indonesia bagian timur atau Maluku dan Papua. Tanaman sagu dikenal dengan nama kirai di Jawa Barat dan resula di Jawa Tengah. Tanaman sagu memiliki bentuk batang silinder yang dapat tumbuh hingga mencapai 15 meter. Tanaman sagu juga dapat tumbuh di daerah pantai sampai pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Untuk memanen sagu, batang sagu harus sudah cukup usia, yaitu antara 3-5 tahun. Tanaman sagu yang siap panen akan ditebang dan bonggolnya diperas untuk mendapatkan saripati yang menghasilkan tepung sagu. Hasil olahan sagu adalah papeda yang bentuknya seperti lem. Papeda inilah yang menjadi nasinya masyarakat Maluku dan Papua. Anak-anak, sekarang kamu coba jawab pertanyaan yang ada di halaman 6. Anak-anak, sekarang kita akan belajar kata tanya. Apakah kamu tahu apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Sedangkan ciri khas kalimat tanya adalah diakhiri kalimat bernada naik jika diucapkan, dan terdapat tanda baca tanya jika dituliskan. Sekarang ada berapa kata tanya? Ayo kita pelajari. Yang pertama, kata tanya apa? Contohnya, apa manfaat wortel bagi tubuh? Yang kedua, kata tanya siapa? Siapa yang suka makan buah? Yang ketiga, kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan nenek di sana? Yang keempat, kata tanya berapa? Berapa harga seikat pisang ini? Yang kelima, kata tanya kapan? Kapan padi di sawah akan dipanen? Yang keenam, kata tanya mengapa? Mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Untuk lebih memahami kata tanya, sekarang coba kamu isi halaman 10. Seperti contoh 1, bagaimana? Bagaimana adalah
itu kata tanya ditunjukkan untuk menanyakan cara. Sekarang selanjutnya silakan coba dijawab kata mengapa, siapa, berapa, di mana, kapan, dan apa. Itu menunjukkan makna apa. Anak-anak, seperti yang telah kamu ketahui, sagu merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia bagian timur. Berikut ini adalah proses membuat makanan dari sagu. Anak-anak, apa yang akan terjadi dengan masyarakat di Papua dan Maluku jika tanaman sagu semakin berkurang jumlahnya? Apakah kamu tahu cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman sagu? Ya, betul. Yang pertama, kita harus melakukan sistem tebang pilih untuk pelestarian sumber daya alam hasil hutan. Sedangkan untuk pelestarian sumber daya alam hasil sungai dan laut, kita dilarang menangkap ikan memakai pukat harimau. Dan kita juga dilarang menangkap ikan memakai bom, racun, dan aliran listrik. Karena jika kita menangkap ikan menggunakan pukat harimau, itu akan menjaring semua ikan baik yang kecil maupun yang besar. Sedangkan jika kita menggunakan bom, racun, dan aliran listrik, itu akan mematikan semua ikan yang ada di laut dan di sungai. Jika semua ikan di laut dan sungai mati, maka tidak akan ada ikan yang berkembang biak. Akibatnya, ikan di laut dan sungai akan habis. Anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.